Baik. Sebelum masuk pelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Mirna, Hadir, Bu. Yunian, Hadir, Bu. Musrifah, Hadir, Bu. Wulandari, Hadir. Novita. Hadir, Bu. Baik. Hari ini kita hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, ada yang tahu materi kita hari ini itu apa? Belum, Bu. Jadi materi kita hari ini itu tentang akhlak ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada ice breaking. Ya. Semuanya berdiri dulu. Di atas melangkah kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, makhluk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular berikan pada puncak. Berdiri, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, jauh menjadi dua, buat negara panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua tangan pada sesuai. Tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat kanan. Lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Anak-anak duduk kembali. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang akhlak ya. Ada yang pernah dengar apa itu akhlak? Belum, Bu. Belum ya? Ya, Bu. Oke, jadi akhlak adalah sistem nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab anak-anak, yaitu khuluq berarti perilaku atau tabiat. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, kemudian jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak itu sendiri ada 4 anak-anak. Yang pertama itu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, yaitu mengenal Allah dan menyembahnya serta menjauhi larangannya. Contohnya itu kita dengan cara sholat. Dengan cara sholat atau mengaji itu kita bisa mengenal Allah. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, yang kedua itu akhlak terhadap diri sendiri atau hablum minnafs, yaitu mengembangkan kesabaran, ketabahan, dan pengendalian diri. Jika ada masalah yang menimpa kita, kita harus bisa sabar. Jika ada teman-teman kita yang mengolok-olok kita, kita tidak boleh emosi. Kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, kemudian yang ketiga itu akhlak terhadap orang lain atau hablum minannas, yaitu menghormati, menyayangi, dan berempati terhadap sesama. Kita harus menyayangi teman kita, tidak boleh mengolok-oloknya ya. Kita juga harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Ya, Bu. Nah, kemudian akhlak terhadap lingkungan atau hablum min al-alam, yaitu menghargai dan menjaga kebersihan lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Iya, Bu. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari
kedua itu sabar. Ketika menghadapi kesulitan kita harus sabar ya. Jika kita mempunyai masalah kita itu harus sabar ya. Iya, Bu. Terus yang ketiga sopan santun, yaitu kita harus saling menghormati dan menyayangi sesama, baik sesama teman maupun orang tua ya. Kita harus menghormati kedua orang tua kita karena mereka yang telah melahirkan kita. Kita harus menghormati guru kita ya. Ibu guru ada cerita. Tidak. Siapa yang cerita? Junior, Bu. Tidak Itu boleh begitu Bu. Junior. Kita itu harus sopan santun. Kita harus menghormati guru kita. Jika ada guru kita menjelaskan di depan, kita harus mendengarkan. Iya, Ya. Hukum saja, Bu. Hukum, Bu. Nah, jangan ulangi lagi ya Junior. Iya, Bu. Nah, kemudian yang keempat, bertanggung jawab. Mengambil tanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Jika Mirna mengambil pulpennya Muslifa, tapi pulpen itu hilang, jadi Mirna itu harus menggantikan pulpen itu. Tapi kalau tidak uangnya, Bu. Harus diusahakannya karena setiap perbuatan kita itu harus kita tanggung jawabkan. Segala apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti kita akan tanggung jawabkan nanti ya. Iya, Bu. Nah, yang kelima itu empati. Kita harus bisa mengerti dan merasakan perasaan orang lain. Jika ada teman kita yang mengalami kesusahan, kita harus bisa membantunya ya. Iya, Bu. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, yang ketujuh itu pentingnya akhlak. Kenapa akhlak itu penting? Yaitu untuk membangun hubungan harmonis. Karena membangun hubungan harmonis itu baik dengan Allah, diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah, kemudian meningkatkan kualitas hidup, yaitu dengan mengembangkan kesadaran moral. Kemudian yang ketiga, mengurangi konflik, yaitu cara kita mengurangi konflik itu dengan menghormati perbedaan. Jika ada temannya kita berbeda agama, jadi kita harus menghormatinya ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Kemudian membentuk karakter yang baik dan positif. Baik, adapun cara kita untuk mengembangkan akhlak itu, yang pertama kita harus belajar dari Al-Quran dan hadis, karena itu merupakan sumber nilai-nilai akhlak. Kemudian mengikuti contoh teladan seperti orang tua kita, guru kita, ataupun tokoh inspiratif lainnya. Nah, kemudian kita berlatih kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan yang ada. Kemudian yang keempat itu mengembangkan empati, yaitu kita harus mengerti perasaannya orang lain. Kemudian berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar, sampai di sini paham? Paham, Bu. Pintar. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, anak-anak, yaitu pembangunan akhlak yang baik itu sangat penting dalam membentuk pribadi kita yang positif dan harmonis. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai akhlak, insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bisa memperkuat hubungan sosial dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, supaya lebih
Kita jawab dulu soal nomor 1. Siapa yang memberikan kita nikmat? Allah.